Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini, Rabu 30 April 2025. Kita akan melanjutkan membahas soal tutorial 5, khususnya terkait dengan integral tentu. Oke, soal nomor 25, tentukan apakah pernyataan berikut benar dengan menggunakan definisi integral tak tentu. Definisinya apa sih? Jadi kalau kita punya integral f kecil dx itu sama dengan f besar tambah c, maka kita akan punya besar diturunkan itu akan sama dengan kecil. Yang ruas kanan ini kalau kita turunkan akan sama dengan fungsi yang mau kita integralkan. Nah, oke. Bagaimana kita menunjukkan yang A ini benar atau salah? Kita cek saja nih. Jadi kita punya fx-nya itu adalah 2x tambah 1 dipangkatkan 3. Kita turunkan apakah akan sama dengan 6 kali 2x tambah 1 dikuadratkan. Oke, kita menggunakan aturan rantai. U pangkat 3 berarti 3 U pangkat 2 kalikan dengan U aksen. U aksennya 2. Kita dapatkan 6 2x plus 1 pangkat 2. Oke, benar ya. Karena fx itu f aksen x-nya sama dengan 6 1 dikuadratkan, maka benar bahwa integral dari 6 kali 2x tambah 1 dikuadratkan dx itu tidak lain adalah 2x tambah 1 pangkat 3. C. Yang B, kita cek apakah yang ruas kanan ini kita turunkan akan sama dengan yang mau kita integralkan. Jadi kita punya fx sama dengan x kuadrat tambah x plus c di akar. Bisa kita tulis menjadi x kuadrat tambah x plus c pangkatnya pangkat setengah. Dengan demikian, f aksen x itu sama dengan apa? U pangkat setengah. Turunan anda ya. U pangkat setengah. Berarti setengah U pangkatnya dikurangi 1. Kita ganti saja langsung U-nya. Di setengah U punya apa? X kuadrat tambah X plus C. Pangkatnya dikurangi 1. Jadinya min setengah kali U aksen. U aksennya apa nih? 2X plus 1. Nah, berbeda dengan hasil yang eh, mau kita cari ya. Oke, karena f aksen X ini tidak sama dengan akar dari 2X plus 1, maka integral dari akar 2X plus 1 dx sama dengan X kuadrat plus X plus C ini eh, pernyataan yang salah. Kemudian yang F kita cek tuh. Fx-nya adalah sin X per X tambah C. Maka kita punya F aksen X, kita menggunakan aturan pembagian U bagi V. Jadinya apa tuh? U aksen di cos X kali V, V kali X, dikurangi dengan U V aksen per
V kuadrat. Oke, sama ya. Jadi karena f aksen X itu sama dengan X cos X dikurangi dengan sin X dibagi X kuadrat, maka benar bahwa integral dari X cos X dikurangi dengan sin X per X kuadrat dx itu sama dengan sin X per X plus C. Pengertiannya, kalau kita punya F besar diturunkan sama dengan F kecil, maka F besar itu dikatakan sebagai antiturunan dari F kecil. Jadi integral dari F kecil dx itu tidak lain kita mencari fungsi yang apabila diturunkan akan sama dengan F kecil. Seperti itu. Oke, secara definisi mungkin eh, sederhana ya, sederhana sebenarnya. Kita cuma diminta menentukan suatu fungsi yang jika diturunkan akan sama dengan fungsi yang mau kita integralkan. Tapi eh, dalam perhitungannya tidak semudah pengertiannya. Kira-kira bagaimana kita menemukan fungsi yang kita inginkan? Nah, jadi di sini kita punya beberapa sifat tuh yang kita dapatkan dari sifat turunan. Kita tahu bahwa X itu diturunkan menjadi satu. Maka integral dari 1 dx itu tidak lain adalah X. Biasanya satu ini tidak ditulis. Sehingga integral dx itu sama dengan X plus C. Kenapa ada plus C-nya? Karena kalau kita turunkan, C itu diturunkan akan menjadi 0. Kemudian yang kedua, kita punya kita punya X dipangkatkan N plus 1 dibagi N plus 1 diturunkan jadinya apa? Kalau turunkan kan berarti pangkatnya ini kita kalikan ke depan ke koefisien berarti N plus 1 bagi N plus 1 jadinya 1 ya. Kemudian pangkatnya dikurangkan. Oh, berarti tidak lain adalah X pangkat N. Dengan demikian, integral dari X pangkat N dx itu tidak lain adalah X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 plus C. Kemudian yang ketiga, kita punya eh, turunan dari sin. Turunan dari sin itu tidak lain adalah cos ya. Oh, berarti integral dari cos X dx itu tidak lain adalah sin X ditambah dengan C. Kemudian yang keempat, eh, turunan dari cos itu min sin. Oh, maka kita punya integral dari sin X dx tidak lain adalah negatif cos X ditambah dengan C. Kemudian eh, integral dari konstanta kali fungsi itu tidak lain adalah konstanta kali integral fungsi. Jadi konstantanya bisa kita keluarkan dari integral. Ingat, kalau dikalikan ya, kalau dijumlahkan bagaimana? Kita menggunakan sifat yang pertama. Kemudian fungsi ditambah fungsi, kita integralkan akan sama dengan integral fungsi tambah integral fungsi. Kalau pengurangan juga sama. Tapi kalau perkalian, pangkat, pembagian tidak berlaku ya.
Oke, coba kita kerjakan yang A. Kita punya, oke mungkin saya tambahkan lagi. Ini kan 3 dan 4 itu trigonometri ya. Turunan dari tan X itu tidak lain adalah sekan X. Tan X, sekan kuadrat X. Maka integral dari sekan kuadrat X dx itu tidak lain adalah tan X. Kemudian turunan dari cot X itu minus sekan. Oh berarti eh, minus kosekan. Maka integral dari kosekan kuadrat X dx itu adalah negatif cot X plus C. Kemudian turunan dari sekan itu tidak lain, turunan dari sekan itu tidak lain adalah sekan X tan X. Maka integral dari sekan X tan X tidak lain adalah sekan X. Yang ke-10, kosekan X kita turunkan menjadi negatif kosekan X cot X. Maka integral dari kosekan X kali cot X jalan adalah negatif kosekan X. Nah, ini sifat-sifatnya yang baru kita pelajari. Oke, berarti yang A ini bagaimana kita menyelesaikannya? Kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat ini yang ada ya. Karena di sini ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita bisa pecah menjadi integral 2x dx tambah integral 1/5 dx dikurangi dengan integral 2 per x pangkat 3 dx. Menggunakan sifat yang kelima, konstantanya nanti bisa keluar ya. Jadi ini 2 kali integral x dx ditambah dengan ini 1/5 integral 1 dx. Satunya biasanya nggak ditulis ya. Dikurangi dengan 2 integral 1 x pangkat 3. Oh, berarti x pangkat negatif 3 dx. Oh, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah integral x. Integral x itu pangkat 1 nih, jadi pangkat 2 per 2. Ditambah dengan 1/5 x. 1 diintegralkan jadinya x. Oke. Dikurangi dengan 2 x pangkatnya jadi pangkat negatif 2. Dibagi min 2 berarti. Plus c. Maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 1/5 x ditambah x pangkat min 2. Berarti 1/x dikuadratkan plus c. Oke, itu yang A. Kemudian yang C bagaimana? Integral 2/5 sekan theta tan theta d theta. Itu tidak lain konstantanya bisa kita keluarkan 2/5 integral sekan theta tan theta d theta. Integral dari sekan theta tan theta apa? Sifatnya yang ke-9. Integral dari sekan x tan x dx tidak lain adalah sekan x. Oh, berarti ini hasilnya adalah 2/5 sekan x ditambah dengan konstanta. Oke, kemudian yang D. Integral dari sin 2x plus 2 cos x dx. Ingat, yang kita punya itu adalah integral cos x dx sama integral sin x dx. Tetapi integral sin 2x-nya belum kita punya ya. Terus bagaimana kita menyelesaikan integral dari sin 2x? Kita bisa merubah dengan menggunakan metode substitusi.
Oke, karena di sini ada penjumlahan, maka kita bisa hitung satu-satu ya. Integral dari sin 2x, dx ditambah dengan, langsung saja ini saya menggunakan sifat 5 dan 6, maka duanya bisa keluar dari integral 2 cos x dx. Oke, yang integral cos x, sifat yang ketiga langsung ketemu nih. Jadinya 2 sin x ya. Sedangkan integral sin 2x bagaimana? Nah, di sini kita menggunakan metode substitusi. Dimisalkan U-nya adalah 2x, maka kita punya du-nya adalah 2 dx. Dengan demikian, dx-nya tidak lain adalah du per 2. Kita ganti sekarang di integral sin 2x. 2x-nya berubah jadi u, kita substitusikan. dx-nya kita ganti dengan du per 2. Kita substitusikan dx-nya sama dengan 2 per 2. du per 2, oh berarti kan sama aja dengan setengah kali du. Terus setengah sin u du. Setengah itu kan konstanta bisa kita keluarkan sehingga integral setengah kali integral sin u du tambah 2 sin x. Sin u integralnya apa? Negatif cos u. Berarti ini negatif setengah cos u plus 2 sin x. Jangan lupa plus c ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif cos 2x ditambah dengan 2 sin x ditambah c. Oke, itu yang eh, D. Kemudian yang E bagaimana? Yang E kita menggunakan metode substitusi. Oke, yang E. Ingat metode substitusi itu merubah bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Bentuk yang sederhana itu yang bagaimana? Yang sifat-sifat ini. Jadi dia bisa berbentuk X pangkat atau U pangkat sesuatu, U pangkat bilangan, atau cos U, atau sin U, atau sekan kuadrat U, atau kosekan kuadrat U, atau bisa juga yang sekan U tan U, atau kosekan U kotangan U. Intinya merubah variabel X menjadi suatu variabel sehingga nanti fungsinya itu menjadi fungsi yang sederhana. Fungsi yang ada pada sifat-sifat ini ya. Oke, kita hitung integral dari X kuadrat akar dari X pangkat 3 plus 4 dx. Mungkin akarnya ini bisa kita tulis menjadi X pangkat 3 tambah 4 dipangkatkan setengah ya. Oke, kemungkinan kita akan rubah ke bentuk U pangkat. U pangkat berapa? Setengah. Oh, berarti kira-kira nanti U-nya X pangkat 3 tambah 4 ya. Oke, kita coba aja tuh. U-nya adalah X pangkat 3 plus 4. DU-nya apa? DU-nya adalah 3x kuadrat dx. Oke, coba kita pasangkan. X kuadrat dx. X kuadrat dx. Oh, ada nih X kuadrat dx. Oh, kita bisa ganti tuh nanti dx. X kuadrat dx-nya menjadi du per 3 ya. Oke, sekarang kita ganti. X pangkat 3 plus 4 jadinya U, berarti ini U pangkat setengah. X kuadrat dx berubah jadi du per 3. Nah, sepertiganya bisa kita keluarkan. Sepertiga integral U pangkat setengah du. U pangkat setengah, cara mengintegralnya bagaimana? U pangkatnya tambah 1, 3 per 2. Oh, berarti ini dibagi dengan 3 per 2 plus C. Oke, berarti kan ini dibagi 3 per 2 kan sama aja dengan dikali 2 per 3 ya. U-nya apa U-nya? U-nya tadi X pangkat 3 plus 4. Pangkat 3 per 2 plus
C. Nah, tinggal kita sederhanakan ya. 1 kali 2 2. 3 kali 3 9. Pangkat X pangkat 3 tambah 4 pangkatnya 3/2. Pangkat 3/2. 3/2 itu kan 1 tambah setengah ya. Satunya berarti X pangkat 3 plus 4. Ini pangkat 1. Kali setengah. Setengahnya adalah akar ya. Jadi pangkat 3/2 itu yang X pangkat 3 tambah 4 dipangkatkan 3/2 bisa kita tulis menjadi X pangkat 3 tambah 4 dikalikan dengan akar X pangkat 3 plus 4. Oke, itu yang nomor 26. 27, persamaan diferensial. Pada subbab ini yang kita pelajari baru persamaan diferensial yang parabel, yang bisa kita pisah variabelnya. Oke, kita coba yang B. dy per dx sama dengan sin x. Pisahkan variabelnya. Yang ruas kiri semuanya variabel y, sedangkan kanan kita pisah menjadi semuanya variabel x. Ya bagaimana? Ini dx-nya tinggal kita kalikan dengan dx ya semuanya. Berarti kita dapatkan diferensial y itu tidak lain adalah sin x diferensial x. Nah, kalau variabelnya sudah sama antar kedua ruas, jadi kedua ruas kirinya semuanya y, sedangkan ruas kanannya semuanya x, maka kita bisa integralkan kedua ruas. Integral dy. 1. 1 diintegralkan jadi y ya. Ini x. Sin x dx. Integralnya apa? Sin integralnya adalah min cos x plus c. Oke, bagaimana kita mencari c-nya? Mencari c-nya dengan mensubstitusikan kondisi awal. Disubstitusi kondisi awal. Yaitu y-nya sama dengan 1, dx sama dengan pi. Y sama dengan, eh, oke kita ganti ya. Y-nya kita ganti 1, substitusikan 1. Di 1 sama dengan cos pi ditambah dengan C. Cos pi. Cos 180. Cos 180. 180 itu kan kuadran 2. Kuadran 2 itu cos bernilai negatif. Berarti cos 180 sama aja dengan negatif dari cos 0. Cos 0 itu 1. Berarti ini 1 min, min 1 plus C. Oke. Jadi kita dapatkan C-nya tidak lain adalah 0 ya. Jadi penyelesaiannya adalah Y sama dengan min cos X. C-nya 0 ya. C-nya kita substitusikan atau kita gantikan dengan 0. Oke, itu 27B. Kemudian yang 27C, prosesnya sama. Kita pisah variabelnya. Kita pisah variabelnya, kemudian integralkan kedua ruas. Yang C, dy per dx itu sama dengan 6x min x pangkat 3 per 2y. Kedua ruas kita kalikan 2y sama kita kalikan dx. Atau biasanya dia kali silang ya. Sebenarnya kita menggunakan prinsip kedua ruas kita kalikan 2y, berarti ruas kanannya ada 2y dy. Kemudian kita kalikan dx juga. Nah, yang ruas kirinya kan dx per dx-nya menjadi 1 ya. Sedangkan ruas kanannya 6x min x pangkat 3 dx.
Kalau kedua ruas sudah memiliki variabel yang sama, maka tinggal kita integralkan. Integral 2y dy sama dengan integral 6x min x pangkat 3 dx. 2y, diintegralkan berarti y pangkat 2. Oh, berarti bagi 2. Sama dengan, sama dengan 6 x-nya jadi x pangkat 2 berarti per 2 dikurangi dengan x pangkat 4 per 4 plus c. Oke, berarti kita sederhanakan. 2 dibagi 2 1, berarti ini y kuadrat. 6 bagi 2 itu 3, 3x kuadrat min x pangkat 4, 4 ditambah dengan c. Di sini diketahui bahwa kondisi awalnya adalah y sama dengan 3, di x sama dengan 0. Ya udah, kita ganti aja tuh y-nya 3. 3 kuadrat sama dengan x-nya 0. 3 kali 0 kuadrat min 0 pangkat 4, 4 plus c. Maka c-nya kita dapatkan 9. Sehingga solusinya adalah y kuadrat sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 4 per 4 plus 9. C-nya kan 9. Oke, ini solusinya ya. Nah, nanti kalau diberikan syarat Y-nya positif, berarti Y sama dengan akar dari ini. Tapi kalau Y-nya negatif, berarti negatif akar dari ini ya. Tapi kalau nggak ada syarat, biarkan dalam bentuk Y kuadrat. Tapi kalau pangkatnya ganjil nanti bisa di akar kedua ras, bisa di akar pangkat ganjil ya. Oke, kita lanjut. Nomor 28. Nah, ini yang ordernya order 2, turunan kedua. Ya, berarti kita hitung satu-satu ya. Kita integralkan satu persatu. Oke, yang B. Kita punya turunan kedua dari R, D kuadrat R dt terhadap T, itu tidak lain 2 T pangkat 3 ya. Maka, eh, kita akan punya, apa namanya, D, dr per dt. Kita, ini kan sama aja dengan dr per dt, kita turunkan terhadap T. Itu tidak lain adalah 2 T pangkat 3. Maka turunan dari dr per dt itu sama dengan 2 T pangkat 3 dt. Nah, kalau kedua ruas kita integralkan, T seperti pangkat 3 kan berarti T pangkat minus 3 ya. Kita akan dapatkan yang ruas kiri itu menjadi dr per dt, yang ruas kanan 2 T pangkatnya kurangi tambah 1 berarti min 2 per min 2 plus C. Nah, oke. dr per dt itu tidak lain adalah R aksen ya, R aksen T. Di sini diketahui R aksen 1, R aksen 1
itu sama dengan satu ya. Sama dengan apa itu? Dua. Oke, mungkin kita sederhanakan dulu. Berarti min T pangkat min 2 plus C. Ini berarti min satu pangkat min 2 plus C. Di satu sama dengan min satu plus C. C-nya ketemu satu tambah satu 2. Maka dr per dt-nya adalah min T pangkat min 2 plus 2. dr sama aja dengan min T pangkat min 2 plus 2 dt kita integralkan. R sama dengan ini T-nya jadi min satu ya. Min satu bagi min satu 1. Plus 2T plus C lagi. Nah, C-nya buat apa? C-nya buat C-nya carinya gimana? Pakai r satunya ini. Kita punya mana ya? Lanjutannya di sini ya. R1 sama dengan satu. Oh, berarti satu sama dengan satu pangkat min satu tambah 2 kali satu plus C. C-nya ketemu satu pangkat min satu kan satu ya. Oke, berarti C-nya ketemu sama 2 lagi. Jadi, solusinya atau penyelesaiannya R sama dengan T pangkat min satu tambah 2T plus 2. Atau T pangkat min satu bisa kita tulis jadi T tambah 2T plus 2. Atau gini, ini kan kita punya R double aksen ya. R double aksen itu kan D kuadrat R per DT dikuadratkan. Jadi R aksen itu tidak lain adalah integral dari R double aksen. Nah, nanti R itu tidak lain adalah integral dari R aksen. Seperti itu. Oke, yang nomor 29. Tentukan kurva Y sama dengan fx yang melalui titik 9,4 dan di setiap titik AFA dengan A-nya positif memiliki kemiringan garis singgung 3 akar A. Kemiringan garis singgung. Oke, kemiringan garis singgung di A. Ini tidak lain apa artinya? Artinya F aksen A itu adalah 3 akar A. F aksen A adalah 3 akar A dengan A-nya positif ya. Nah, bagaimana kita mencari F A-nya? Oke, berarti kan ini F aksen X sama dengan 3 akar X ya. X-nya yang positif. Nah, bagaimana kita mencari f x-nya? Ya, tinggal kita integralkan. Integral dari F aksen X. Di integral dari 3 akar X. F x-nya itu adalah integral 3 akar X dx. Yang kita punya bentuknya X pangkat bilangan. Oke, kita rubah dulu. Tiganya kita keluarkan dari integral karena 3 itu konstanta kali fungsi ya. Terus X-nya jadi akar X-nya jadi X pangkat setengah dx. Nah, maka
kita akan dapatkan hasilnya adalah 3. X-nya jadi pangkat 3 per 2. Oh, berarti ini nanti dibagi dengan 3 per 2. Sama aja dengan 3 kali 2 per 3 X pangkat 3 per 2. Oh ya, tadi ada plus C-nya ya. Sehingga hasilnya adalah 2 X pangkat 3 per 2 plus C. Nah, bagaimana kita mencari C-nya? Karena melalui 9,4 kita substitusikan X-nya 9, fx fx-nya 4 ya, atau y-nya 4. Jadi 4 sama dengan 2 kali 9 pangkat 3 per 2 plus C. 9 itu tidak lain adalah 3 pangkat 2. Pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya kita kalikan. 2 kali 3 per 2, artinya 3 ya. Di 4, 2 kali 3 pangkat 3. 27 plus C. 4 sama dengan berapa nih? 54 ya. Plus C. Maka kita akan dapatkan C-nya sama dengan 5, negatif 50. Jadi, eh, fx sama dengan 2x pangkat 3 per 2 dikurangi 50. Nah, seperti itu. Itu yang nomor 29. Oke, kemudian yang nomor 30. Nah, ini sama aja ya. Jadi kalau kita punya S diturunkan jadi V, kecepatan. Kecepatan diturunkan jadi percepatan. Kebalikannya, kalau percepatan kita integralkan jadi V, kecepatan. Sedangkan V diintegralkan jadi S, posisi. Ini perlu diingat-ingat. Oke, B. Maka di sini kita akan dapatkan S itu tidak lain adalah integral dari V. Diintegral dari sin pt terhadap T ya. Nah, ini kita gunakan metode substitusi ya. Misalkan U-nya adalah, yang kita punya kan bentuknya sin U atau cos U. Oke, berarti pasti U-nya adalah pi kali T ya. DU-nya adalah pi dt. Oh, berarti dt adalah du per pi. Kita ganti. Di integral sin U, dt-nya apa? Du per pi. Pi itu kan konstanta. Sepertinya kita keluarkan integral sin U du. Oh, berarti kita dapatkan ini tidak lain adalah seperti min ya, min cos U. Diperoleh ST-nya itu tidak lain adalah
Oke, ini kita ganti sekalian ya. Min 1/Pi cos 2T plus C. Nah, kita punya S0-nya sama dengan nol. Berarti S0 sama dengan min 1/Pi cos nol tambah C. Cos nol berapa? Satu ya, berarti min 1/Pi plus C. C-nya tidak lain adalah 1/Pi. Jadi, kita punya ST-nya adalah min 1/Pi cos 2T ditambah dengan 1/Pi. Kok dua sih ini? U-nya kan Pi ya. Ini PT. Oke. Kemudian yang nomor 31 ya seperti tadi ya. Kita punya eh A-nya A sama dengan T kuadrat. Maka V-nya adalah integral dari T kuadrat dt sama dengan 1/3 T pangkat 3 plus C. Kita punya V0 sama dengan min 3. K min 3 sama dengan T-nya ganti 0 nih. 1/3 kali 0 plus C. Kita dapatkan C-nya adalah negatif 3. A, VT itu rumusnya adalah 1/3 T pangkat 3 dikurangi 3. Nah, untuk S-nya ya kita integralkan lagi. S itu tidak lain adalah di ST, ini FVT ya. ST itu adalah integral dari VT dt. Yang tidak lain adalah integral dari 1/3 T pangkat 3 kurangi 3 dt. Hasilnya apa? T pangkat 4. 1/3 dibagi 4. Berarti 1/3 kali 1/4. 1/12. Dikurangi dengan 3T plus C. Karena S0 sama dengan 1, maka 1 itu sama dengan 1/12 kali 0 pangkat 4 dikurangi dengan, maaf, S0-nya sama dengan 0, di 3 kali 0 plus C. Kita dapatkan 0 sama dengan C. Jadi, S T itu tidak lain adalah 1/12 T pangkat 4 kurangi 3T plus 0. Ya, oke. Jadi yang perlu diingat-ingat bahwa kalau kita punya fungsi posisi, diturunkan kita akan dapatkan fungsi kecepatan. Sedangkan fungsi kecepatan diturunkan kita akan mendapatkan fungsi percepatan. Kebalikannya, fungsi percepatan kita integralkan, kita akan mendapatkan fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan kita integralkan, kita akan mendapatkan posisi. Seperti itu ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 32. Suatu benda dilemparkan ke atas dari ketinggian 10 meter dengan kecepatan awal 5 meter per second. Asumsikan bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi, kita punya nih bola dengan ketinggian awal. Jadi ini S0-nya ya. S0-nya adalah 10 meter. Oke. Kemudian kita kasih kecepatan. Kecepatan awalnya V0-nya adalah 5 meter per second. Asumsikan bahwa percepatan gravitasinya adalah
eh 10 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi berarti kan dia turun tuh. Kita punya percepatan gravitasi. Di A-nya itu berlawanan dengan V ya. Di A-nya negatif ya. A-nya itu adalah min 10 meter per second kuadrat. Konstan. Berarti ini sebagai AT-nya ya. Tentukan ketinggian benda setiap saat. Jadi kita mencari ST-nya ya. Ini yang ditanyakan adalah ST. Tentukan kapan benda mencapai ketinggian maksimum di ST maksimum. Dan tentukan ketinggian maksimumnya. Oke, kapan benda mencapai ketinggian maksimum? Jadi dia naik terus sampai sesaat dia berhenti. Sesaat dia berhenti berarti di sini kita punya VT-nya sama dengan nol ya. Di saat VT-nya sama dengan nol, P-nya berapa? Baru cari ST maksimum. Tentukan kecepatan benda pada saat benda menyentuh tanah. Jadi kita cari ST-nya sama dengan nol, kita akan dapatkan T-nya, baru kita cari VT-nya. Oke, saya kasih V biar tidak T1 ya. Oke, kita cari dulu ST-nya. V itu tidak lain atau VT itu tidak lain adalah integral dari min 10 dt yang hasilnya adalah min 10 T plus C. Kita punya V0-nya adalah 5. Maka 5 sama dengan min 10 kali 0 plus C. Oke, berarti C-nya adalah 5 ya. Kita dapatkan VT-nya tidak lain adalah min 10 T plus 5. Kita integralkan lagi. ST integral dari VT dt. Integral dari VT-nya adalah min 10T tambah 5 dt. Sama dengan berapa? Min 10T berarti min 10 T kuadrat. 10 bagi 2 berarti min 5T kuadrat. Tambah 5T plus C. Nah, kita punya S0 sama dengan 10. Maka 10 sama dengan min 5 kali 0 tambah 5 kali 0 plus C. C-nya ketemu 10 ya. Di A-nya ini sudah dapat nih. Diperoleh ST-nya sama dengan min 5T kuadrat plus 5T plus 10. Oke, yang B. Yang B bagaimana? Tentukan kapan benda mencapai ketinggian maksimum. Jadi di sini yang B, benda mencapai ketinggian maksimum saat kecepatannya nol ya. Jadi dia naik sampai sesaat berhenti. Berarti kan dia ketinggiannya paling tinggi ya. Oke, kita punya VT-nya sama dengan min 10T plus 5. Kita sama dengan kan 0. Berarti min 10T sama dengan min 5. T-nya tidak lain adalah setengah. Setengah second ya. Jadi ketinggian maksimumnya adalah S setengah. S-nya tadi apa?
min 5 setengah pangkat 2 ditambah 5 kali setengah plus 10. Di min 5 per 4 ditambah 52 plus 10. Kita samakan penyebutnya jadi 4, berarti min 5 tambah 10 tambah 40 ya. Oke, berarti ketemunya 45 per 4 ya. Oh ya. Oke, 45 per 4. Oke, kemudian yang C. Tentukan kecepatan benda pada saat benda menyentuh tanah. Benda menyentuh tanah saat ST-nya sama dengan 0. Oke, berarti min 5T kuadrat ditambah dengan T plus 10 sama dengan 0. Kita tambah 5T plus 10 sama dengan 0. Kita kalikan dengan min 1/5 atau dibagi dengan min 5 ya. Kita dapatkan T kuadrat min T min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan T min 2 T plus 1 sama dengan 0. Kita dapatkannya T-nya 2 atau T-nya sama dengan min 1. Min 1-nya tidak memenuhi ya. Yang kita asumsikan waktunya positif. Oke, maka kecepatan benda saat menyentuh tanah itu tidak lain adalah V2, yaitu min 10 kali 2 tambah 5. Min 20 tambah 5. Min 15. Kok negatif? Negatif itu menunjukkan arah kecepatannya ke bawah. Oke, itu yang nomor 32. Terakhir, untuk yang nomor 33, untuk yang nomor 33, ini sama ya. Sebuah tangki pada awalnya berisi air penuh sebanyak 200 galon. Oke, berarti infonya apa aja nih? V0. V-nya ini volume ya, bukan kecepatannya. Kemudian V0-nya 200 galon ya, volume. Tangki tersebut kemudian mengalami kebocoran sehingga air keluar di V aksen T-nya itu laju keluar airnya ya 20 min T. T-nya diukur dalam jam. Tentukan volume air yang keluar antara jam ke-10 sampai jam ke-20. Di yang A ini tidak lain adalah volume dari jam 10 kita kurangi dengan volume dari jam 20 ya. Jam ke-20. Oke, kita cari dulu V-nya. VT itu tidak lain adalah integral 20 min T dt. Sama aja dengan 20T dikurangi dengan setengah T kuadrat plus T. V0-nya 200. Oh, berarti nanti C-nya
V0-nya 200. Maka 200 sama dengan 20 kali 0, min setengah kali 0, plus C. C-nya 200 ya. Oke, berarti kita dapatkan volume saat T itu adalah 20T min setengah T kuadrat plus 200. Oke, dengan demikian kita cari aja tuh V10 sama V20. Jadi yang A itu yang kita cari adalah V10, kita kurangi dengan V20. Volume saat jam ke-10 kita kurangi dengan volume saat jam 20. Selisihnya itu adalah selisih air yang keluar ya. V10 berarti 20 kali 10 dikurangi dengan setengah kali 10 kuadrat tambah 200. V20, 20 kali 20 min setengah kali 20 dikuadratkan tambah 200. Jadi berapa nih? 200 dikurangi 50 ya. Sat- Oke, tinggal dihitung tuh berapa tuh. Mana ya? Kita punya VT-nya 20T min setengah T kuadrat plus C ya. Volume awalnya dengan laju VT. Oh, maaf. Salah info ya. VT-nya itu volume yang keluar ya. Oke, oke, oke. Kita ulangi. Bukan volume saat T, tapi laju volume yang keluar. Oke, laju volume yang keluar itu V aksen T sama dengan 20 min T. Di volume air yang keluar, jadi salah tadi, tadi asumsi saya keliru. Harusnya ini, volume air yang keluar saat T itu tidak lain adalah integral 20 min T. 20 min T ya, dt. Hasilnya apa? 20T ditambah setengah T kuadrat. Plus C. C-nya kita anggap 0. Kenapa? Karena kita asumsikan di awal di T-nya 0, volume air yang keluar masih 0 ya. Jadi C-nya 0. Nah, maka di sini volume air yang keluar antara jam ke-10 sampai jam ke-20 itu tidak lain adalah
V20 dikurangi dengan ini VT, V20 kurangi V10 ya. Volume air yang keluar antara jam ke-10 sampai jam ke-20 tidak lain adalah V20 dikurangi dengan V10 sama dengan 20 kali 10, 20 kali 20 kurangi setengah kali 20 dikuadratkan dikurangi dengan 20 kali 10 ditambah setengah 10 kuadrat. Berarti ini 400 tambah 200. Oh, ini kurang ya. 400 kurangi 200 dikurangi 200 kurangi 50. Berapa nih? Kan 200 nih. 200 kurangi 200. Habis ya. Oke, berarti ketemunya 50 galon air. Sedangkan yang B, tentukan lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki tersebut kosong. Berarti kita yang dicari adalah volume air yang keluar. Itu VT-nya sama dengan 200 ya. Oke, VT-nya berarti 20 T min setengah T kuadrat sama dengan 200. T-nya berapa? Kita kalikan dengan min 2 coba. Berarti kita dapatkan T kuadrat min 40T sama dengan min 200. T kuadrat min 40T tambah 200 sama dengan 0. Kira-kira bisa nggak difaktor ini? Oke, ini 400 ya. 20 kayaknya. T min 20, T min 20 dikalikan 400 ditambahkan 40. Oke, maka kita dapatkan T-nya sama dengan 20 jam. Oke, seperti itu. Kemudian eh, presensi untuk tutorial tanggal 30 April. Nah, ini adalah presensi untuk hari ini 30 April 2025 ya. Silakan di-scan, silakan isi presensinya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.